Udah Mas. Coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih semangat siang ini? Baik, siang ini apakah ada yang bolos? Ada. Siapa? Mana? Beli makan. Udah duluan istirahat ya? Iya. Cuma 5 menit. Kalian nggak dibeliin? Enggak lah. Ya udah, nanti kalau orang yang udah masuk kita hukum bareng-bareng ya. Ya. Baik, untuk pembelajaran siang hari ini kita akan belajar mengenai kurban. Ada yang tahu kurban itu apa? Sebelumnya di Islam itu kan ada 2 macam hari raya. Tahu nggak? Enggak. Islam enggak? Aku nggak tahu. Terima Kak. Oh, mau login ya Mas? Ya, kan di Islam kan ada 2 hari raya. Hari raya. Beda Idul Adha. Ada apa saja itu? Itu dan Abdul. Dan Abdul, ada Fitri dan Aduh. Alha. Adha. Di Fitri itu ciri khasnya apa? Salam. Salam-salaman, jabat tangan, saling ketemu, dapat uang. Apa lo dulu Pak? Biar. Kalau yang dapat, kalau yang enggak. Kalau Idul Adha, nyembeli, hewan potong. Iya kan? Ini Pak sebeli. Oh, disembeli. Sama aja kan dipotong kan. Ujungnya dipotong. Nah, kalian kalau kurban itu kalian pernah nonton nggak proses menyembelihnya? Apa cuma di rumah aja nungguin dagingnya dibagiin? Di rumah nonton Pak. Nunggu kompor, beli arang, nyiapin tusuk sate. Iya. Apa lagi? Nah, besok-besok lagi kalau proses menyembelih itu kalian juga lihat, juga nonton, ya. Biar gak cuma tahu menerima dagingnya aja, biar tahu proses menyembelihnya juga. Susah. Kemudian hari ini kita akan belajar kurban. Nah, apa saja sih hewan-hewan yang boleh disembelih saat kurban itu? Sapi, kambing, ayam memang boleh. Memang pernah lihat. Kenapa yang nggak boleh disembelih? Kenapa nggak boleh dikurbanin ayam? Tahu nggak? Bukan hewan ternak, betul. Karena kan ayam itu kan termasuk unggas, bukan hewan ternak. Kalau ayam itu kan hewan kecil, unggas itu kayak ayam, terus kayak apa? Entok, tahu entok? Angsa. Nah itu kan dagingnya juga cuma kecil. Kalau dibagi buat satu kampung apa? Bisa. Ya kalau banyak bisa. Nah, kemudian untuk asal usul kurban itu ada yang tahu nggak sebelumnya? Belum tahu Pak. Tahu? Iya. Kita tonton video pendek berikut ini. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang sangat dicintainya bernama Ismail.
Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putra tercintanya Ismail. Mimpi ini bukan mimpi biasa. Mimpi itu adalah perintah langsung dari Allah yang harus dipatuhi. Meski hatinya berat, Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat taat. Ia menceritakan mimpinya kepada Ismail. Anakku, aku telah bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk mengorbankanmu. Apa pendapatmu? Mendengar mimpi tersebut adalah perintah dari Allah. Dengan penuh keteguhan hati, Ismail menjawab, Ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, aku akan bersabar dan taat. Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke sebuah tempat yang sepi. Dengan hati yang berat namun penuh keikhlasan, ia mempersiapkan segalanya untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika ia hendak mengorbankan putranya, Allah melihat ketulusan dan ketaatan mereka. Tepat saat Nabi Ibrahim mengarahkan pisaunya ke leher Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah berfirman, Dari situ, dari video pendek itu, dalil atau perintah dari Allah itu turun untuk berkurban, perintah untuk berkurban. Nah, perintahnya itu kepada siapa? Pada Nabi Ibrahim. Untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail kemudian saat mau disembelih, nah itu dirubah dengan domba, dengan seekor domba. Nah, kemudian sejak saat itulah perintah untuk berkorban turun sampai saat ini. Nah, dari sini Bapak akan menyampaikan tugas pada kalian. Kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 berisi 3 orang, 2, 3. Ada yang 2 orang ya? Iya Pak. Ya. Ini juga dibalik aja 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Oke, ini untuk kelompok 1 juga. Dua sana. Nah, Baik, silakan didiskusikan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Angkat tangannya. Apa, Mas? Nanti Mas, nanti makanya nanti istirahat mau makan kamu ini ya. Ini dulu dikerjakan habis ini makan. ini apa ya Mas? Ini. Oh iya maaf, belum saya sampaikan ya. Untuk kelompok 1 silakan mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Oh, semoga ya. Pak, buka HP boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Silakan mengambil sumber dari mana saja, boleh dari Al-Quran, boleh dari internet, Google, silakan. Ini nulisnya sendiri-sendiri atau satu? Jadi satu aja, nggak usah boros-boros Mas. Kan kelompokan Mas. Gimana Mas? Kalau nggak ada yang berkontribusi gimana Pak? Ya, Cuma nanti maju di- atau gimana Pak? Nanti jika kita ke Bapak, nanti kita kasih konsekuensi. Nggak tahu nanti kita tanya mau kita kasih hukuman. Pak udah nggak anu Pak? Nah, ya, nanti kita hukum suruh beli makan kita semua. Gimana bapaknya, teman? Ini ditulis Pak. Tulis dong, dilihat kali. Udah nakal Pak. Serius Mas? Belum nyetung belum. Udah jadi Pak. Sudah selesai? Pak, aku diminta Pak. Baik, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Salah satu. Ricky Pak. Tiap kelompok silakan maju ke depan. Nomor 1 Ricky. Yo, siapa Mas? Kelompok 1 Mas. Ricky. Udah kan nggak suka dulu ya Pak. Coba Mas, Buran. Kamu nggak
cari di GPT boleh nggak? Boleh, orang gitu. Nomor 3. Soalnya Orang Bapak maju. dua tadi di GPT nyarinya apa? Bapak satu tadi kita Pak. Baik, dimulai dari kelompok 1, silahkan dipresentasikan apa yang didapat dari hasil diskusi tadi. Dan diskusi kami tadi tentang kami menempuh cara-cara hewan kurban lah. Sama unta itu 5 tahun dan sapi itu 2 tahun. Dan Baik, silakan kembali Mas. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi kelompok 2, silakan Mas. Rukun penyembelihan korban. Ya, apa saja? Penyembelihan korban itu ada orang yang menyembelih, terus ada hewan korban yang memenuhi syarat, kemudian karena hewan dan alat penyembelih yang biasa. Gitu. Ya, terima kasih Mas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana pembagian daging kurban yang sesuai dengan sunnah? Pembagian daging kurban yang sesuai dengan sunnah itu dianjurkan dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga kedua untuk diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga yang ketiga itu disedekahkan atau dihadiahkan kepada kerabat atau tetangga. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih plus juga. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita SBK terlebih dahulu karena kalian tuh udah kelihatan lapar, udah lemas. Silakan berdiri dulu. Ya. Jangan rapat-rapat, agak geser. Nah, nanti kalau bapak kasih bapak apel, kalian jongkok. Oke, oke. Biar gerak, biar gak ngantuk. Kalau bapak bilang jeruk, diri. Kalau bapak bilang anggur, tertawa, lepaskan. Baik, Bang. Ayo kita mulai dulu, kita kasih contoh. Apel, jeruk, anggur. Baik, sekali lagi. Jeruk. Ayo gimana? Cukup fokus. Ulangi. Anggur. Terus sekali lagi. Jeruk. Anggur. Jeruk. Apel. Anggur. Jeruk. Baik, terima kasih buat kalian semua. Baik, dari hasil diskusi tadi kalian sudah mendapatkan yang pertama tadi membahas tentang apa tadi? Yang pertama syarat sah hewan kurban. Nah, sebelum masuk ke syarat sah hewan kurban, kita masuk ke jenis hewan kurban dulu. Ada apa saja sih hewan kurban itu? Tadi di awal kan kita sudah sebutkan ada kambing, sapi, kerbau, unta dan domba. Nah, kenapa yang nggak boleh tadi? Apa alasannya? Kenapa unggas? Dasinya sedikit. Baik. Ingat berarti ya, nggak lupa ya. Berarti masih fokus. karena ayam. Kemudian untuk umur tadi, yo ada yang masih ingat nggak? Minimal umur hewan tadi yang boleh dikurbankan. Unta 5 tahun Pak. Terus domba, 2 tahun. dombanya nggak ada yang ingat. 6 bulan. Nah dengerin Bapak. Wah, lihatin apa ini? Sapi ya berapa Mbak? Sapi berapa? 2 tahun. 2 tahun. Bener apa enggak? Wah, berapa yang bener? Gimana ya kapan yang benar Pak? Kemudian syarat hewan kurban tadi ada yang pertama ada jenis hewan yang diperbolehkan tadi ada yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian
usia minimal hewan tadi unta 5 tahun, sapi 2 tahun. Kemudian kondisi fisik sehat. Pak, kalau ekornya kepotong dikit gimana Pak? Boleh apa enggak? Ada yang tahu enggak? Ya Pak. Boleh apa enggak? Ada yang tahu? Boleh. Betul sekali, boleh. Kalau ekornya cuma potong sedikit, itu boleh, kecuali kalau ekornya hilang semua, nah itu nggak boleh. Sampai dada. Kemudian kalau itu kalau sapi misalnya tanduknya putus, hilang, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tanduknya hilang loh, putus loh. Tidak boleh karena termasuk apa? Cacat, betul. Kemudian kepemilikan yang sah. Tahu maksudnya? Nah, kalau itu misal hewannya Mas Gufron nih, Mas Ilham mau mengorbankan, nah diambil tuh hewannya Mas Gufron, sapinya, bawa mau dikorbankan, nggak boleh itu. Terus bilangnya aku boleh gitu Pak. Nggak boleh, harus dibeli dulu baru dikorbankan. Itu. Baik, selanjutnya tadi kelompok 2 bahas tentang apa yuk? Enggak? Yuk apa yuk? Enggak, kelompok 2 rukun. Rukun kan tata cara beribad. Nah, kemudian yang pertama ada rukun dulu. Penyembelih harus seorang muslim. Nah, tadi contohnya Mas Gufron tadi kan katanya Kristen. Nah, kata Mas Diki tadi kan Kristen kan. Nah, itu kan nggak boleh tuh yang menyembelih Mas Gufron, harus yang Islam. Kamu sebelah apa? Kemudian yang kedua ada hewan yang disembelih harus tergolong hewan halal, baik dari segi jenis maupun cara memperolehnya. Nah, jadi hewannya itu yang pertama harus halal dulu. Sapi itu kan halal, unta halal, kerbau. Babi itu nggak boleh. Kemudian dari cara memperolehnya. Nah, kayak tadi Mas Ilham tadi mau mengorbankan sapinya Mas Gufron, nggak boleh itu, haram itu mencuri. Kecuali kalau dibeli dulu. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih harus cukup tajam. Nah, jadi biar saat menyembelih itu tidak perlu kok di apa namanya? Bahasanya apa? Nah, di slicer. Nah, harus sekali. Nah, supaya apa? Supaya hewan yang disembelih itu tidak tersiksa. Kalau sekali dulu, ya kalau ini kan kasihan, sakit, lama. Kemudian niat kemudian harus semata-mata untuk ibadah pada Allah. Kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Apa membaca basmalah itu cukup? Cukup. Nah, untuk selawat Nabi, takbir, baca doa itu termasuk ke dalam sunnah. Nah, kemudian Pak, kapan sih menyembelih hewan kurban itu dilaksanakan kapan? Ada yang tahu? Data. Oh, nggak pernah ikut tadi ya, makanya nggak tahu. Wah, ini. Ada yang tahu? Apa Mas Pufre? Hari tasrik, selain hari tasrik nggak ada? Nggak ada. Kalau di tanggal Hijriah, kalender Hijriah itu hari tasrik itu kan masuk ke dalam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, kalau tanggal 10 itu kan hari rayanya, emang nggak boleh di situ. Nah, tetap boleh. Nah, dianjurkan di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga tadi kelompok 3 membahas tentang pembagian daging hewan kurban. Nah, tadi kan dibahas sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk kerabat atau tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, itu sudah sesuai dengan dalilnya ini. Bacakan, nanti kalian berikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum ma sya'airillahi Lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaffa 'alaiha shawaffa fa idza wajabat junubuha fa idza wajabat junubuha fakulu minha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar wa aqimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. la'allakum tashkurun. Baik, artinya bisa dibacakan Mas Ilham. Otak-otak itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syarat agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Lalu apabila telah mati, makanlah sebagainya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meninggalnya. Dan orang yang meninggalnya, demikianlah kami telah menunjukkannya engkau itu untukmu agar kamu bersyukur. Nah, jadi itu kan dijelaskan nih. Makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Nah, jadi di situ sudah jelas ya, sudah diperintahkan oleh Allah melalui surat Al-Hajj ayat 36 yang memerintahkan kepada kita, kepada orang yang berkurban untuk memakan sebagiannya itu boleh, kemudian membaginya kepada kerabat-kerabatnya atau kepada orang yang miskin. Baik, di situ sudah paham semuanya? Paham, Pak. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Yaudah, mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi hewan kurban ada apa saja? Unta, sapi, kambing, Unta, sapi, kambing, domba, kerbau, ayam. ayam lagi. Kemudian tadi tata cara menyembelih tadi apa saja? Baca Basmalah, pakai pisau tajam, kemudian harus muslim. harus muslim. Perlu kita tanyakan videonya? Enggak. Jarang. Sudah, kalau sudah paham. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang muamalah dalam perbankan syariah. Yang tahu sebelumnya, bank itu ada apa saja? BRI, BNI, BSI. Bank itu ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Oh. Nanti kita bahas selanjutnya di minggu depan. Baik, itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi yang membuka berdoa siapa? Baik, silakan untuk Mas Ilham. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang ini, mari kita doakan adalah bersama-sama. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih Ini beda sekali kalau sudah siang, apalagi yang dengerin gitu.